والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita masuk ke halaman yang ke-63. Qala Syekhul Islam rahimahullah, wan naru yaslaha syaqiyyu bi hikmatin wa kadza taqiyyu ila jinani fayadkhulu. Dan api neraka akan dimasuki oleh orang yang celaka dengan hikmah dari Allah. Demikian pula orang yang bertakwa akan masuk ke dalam surga-surga. Hadhihi qala Syekhuna hafidhahullah taala, hadhihi syahadatun ammatun lil asqiya wa humul kuffaru bin nar walil atqiya'i bil jannah. Ini adalah persaksian secara umum bahwasanya untuk orang-orang yang celaka dan mereka adalah orang kafir, dengan apa? Masuk ke dalam neraka. Sementara orang-orang yang bertakwa, maka mereka dipersaksikan akan masuk surga. Qala ta'ala, yauma ya'ti la takallamu nafsun illa biiznih, faminhum syaqiyyun wa sa'id. Pada hari di mana Allah datang, kalau ya'ti di sini kembalinya kepada Allah, tidak ada satu jiwa pun yang berbicara kecuali dengan seizin Allah. Kalau ya'ti di sini maksudnya adalah hakikat dari apa yang Allah beritakan, intinya sama aja, yaitu apa? Kedatangan hari kiamat. Maka di antara mereka ada orang yang celaka dan ada orang yang beruntung. Sa'id, orang yang beruntung, orang yang berbahagia. Kemudian al-lafu wan nasr, setelah diglobalkan sekarang diperinci. Fa ammal ladzina syaqu fa fin nari lahum fiha zafirun wa syahiq. Adapun orang-orang yang celaka, maka mereka itu ada di dalam neraka. Mereka di dalam neraka itu memiliki rintihan. Zafir ini adalah awal nafas. Syahiq itu adalah akhir nafas. Artinya adalah nafas mereka itu berupa rintihan, bukan nafas yang lega, bukan nafas gembira. Asalnya zafir dan syahid, kata para mufassirun, itu adalah suara nafas keledai. Jadi seakan-akan seperti itulah gambaran dari nafas mereka di dalam neraka. Khalidina fiha ma damatis samawati wal ardh. Dalam keadaan mereka kekal di dalam neraka itu selama langit dan bumi masih ada. Sementara langit dan bumi setelah hari kiamat, langit yang baru, bumi yang baru, itu tidak lagi diganti. Betul-betul kekal. Illa masya'a rabbuk, kecuali kalau Rabbmu menghendaki. Baik. Memang semuanya sesuai dengan kehendak Allah. Inna rabbaka fa'alul lima yurid. Sesungguhnya Rabbmu benar-benar maha melakukan apa yang dia inginkan. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha. Adapun orang-orang yang diberikan keberuntungan, diberikan kebahagiaan, maka mereka berada di dalam jannah. Dalam keadaan mereka kekal di dalamnya, madamatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk. Selama masih ada langit dan bumi, kecuali kalau dikehendaki Rabbmu. Dan dijelaskan oleh para mufassirun, sementara Allah memang menghendaki bahwasanya orang yang sudah masuk surga tidak akan pernah masuk ke dalam neraka. Dan yang masuk surga mereka tidak akan mati.
Ata'an ghaira majzuz, itu adalah pemberian yang tidak ada batasannya. Wa qala ta'ala wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwasanya mereka akan mendapatkan surga-surga yang sifatnya apa? Di bawah surga itu ada sungai-sungai yang mengalir. Inti pendalilannya apa? Ini adalah persaksian secara umum. Orang yang bertakwa, orang yang beriman dan beramal soleh, maka tempat mereka adalah surga. Adapun orang yang durhaka, tempatnya adalah di dalam neraka. Kalau kedurhakaannya adalah dalam masalah yang tidak menyebabkan kekafiran, maka di nerakanya pun tidak sampai kekal. Tapi kalau sampai orangnya murtad atau orangnya memang kafir, maka ini adalah apa? Kekekalan di dalam neraka. Dan juga di sini ada dalil tentang wajibnya memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Dan dalilnya banyak tentang masalah ini. Ini masuk dalam ta'awun. Karena memberikan kabar gembira ini menolong dia untuk semakin bersemangat di atas kebaikan dan istiqamah di atas ketaatan. Wa qala ta'ala innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir, baik itu dari kalangan ahli kitab ataupun kaum musyrikin secara umum yang tidak mendapatkan kitab suci, mereka berada di dalam api jahanam dalam keadaan mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah makhluk yang paling buruk. Walaupun terkadang apa? Tampak hebat, tampak indah, tampak mereka itu memiliki peradaban yang tinggi di mata orang-orang jahil sehingga ditakliti. Sehingga apa? Orang lebih suka tasabuh dengan mereka daripada setia dengan sunnah Nabi. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itulah makhluk yang terbaik. Walaupun di dunia tampak miskin, tampak rendahan dan sebagainya. Kalau yang penting apa? Iman dan amal soleh. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Balasan untuk mereka di sisi Rabb mereka adalah surga-surga Aden. Yaitu surga yang menjadi tempat menetap. Yang di bawahnya itu juga mengalir sungai-sungai khalidina fiha. Enggak ada juga. Di bawahnya mengalir sungai-sungai dalam keadaan mereka kekal di dalamnya abadan, selama-lamanya. Abadan, maf'ul mutlak libayani nau'iyati. Apa itu? Al-khulud. Jenis kekekalannya seperti apa? Kekekalan yang tidak ada batasnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, tidak lagi murka kepada mereka, dan memang tidak akan pernah murka lagi kalau mereka sudah masuk surga. Dan mereka pun ridha kepada Allah atas pemberian-pemberian yang Allah berikan kepada mereka. Dzalika liman khasyiya rabbah. Itu adalah balasan untuk orang yang takut kepada Rabb-Nya. Allah Ta'ala berfirman, wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Untuk orang yang takut kepada kebesaran Rabb-Nya, menurut satu penafsiran, atau berdirinya dia nanti di hadapan Rabb-Nya, menurut tafsir yang lain, ada dua surga. Qal wa amma syahadatul muayyanah li syakhsin ma. Adapun persaksian yang ditentukan untuk orang tertentu, fala nashhadu li ahadin bin nari illa man ja'an nasu bi annahu min ahlin nar. Maka kita tidak bersaksi untuk seseorang dengan api neraka kecuali orang yang memang nas itu datang menetapkan bahwasanya dia termasuk penduduk neraka. Seperti apa? Seperti iblis, seperti Fir'aun, seperti juga Abu Lahab dan yang semacam itu. Baik. Au bi annahu sayamutu ala kufri. Atau nas mengatakan orang ini memang mati di atas kekufuran, maka boleh kita bersaksi karena nas telah menetapkan. Ka Abi Lahab wa imra'atih wa Abi Jahal wa Amr bin Luhai. Baik, Amr bin Amir bin Luhai al-Khuzai wa ghairihim dan yang lain-lain. Wa amma syahadatu li muayyanin annahu min ahlil jannah fa fiha salasatu aqwal.
Adapun persaksian untuk orang tertentu bahwasanya dia adalah penduduk surga, maka ini ada 3 pendapat. Al-awwal, pendapat yang pertama, Allah yashhada li ahadin. Ini kalau kita jadikan seseorang itu tidak bersaksi terhadap untuk orang lain. Saya kalau yushhada tidak boleh dipersaksikan kepada seseorang bahwasanya dia masuk surga illa lil anbiya, kecuali untuk para nabi saja, menurut pendapat pertama. Wa hadza yunqalu an Muhammad bin al-Hanafiyah wal Auza'i wa Ali bin al-Madini. Ini dinukilkan dari para ulama besar tadi. As-tsani annahu yushhadu bil jannati likulli mu'minin ja'a fihi an-nas. Boleh kita bersaksi bahwasanya seseorang itu masuk ke dalam surga bagi setiap mukmin yang memang nas berkata tentang itu. Dan ini lebih lebih luas dan betul. Ketika nas mengatakan ada 10 orang yang dijamin masuk surga misalkan. Dan ada 4 wanita yang menjadi nisa'u ahlil jannah atau sayyidatu nisa'il alamin. Jelas ini adalah jaminan-jaminan untuk masuk surga. Maka kita bersaksi. Wa hadza qaulu katsirin minal ulama'i wa ahlil hadis. Ini adalah pendapat kebanyakan dari para ulama dan ahlul hadis. Kalau kita katakan katsir adalah kebanyakan. As-salis, pendapat ketiga, annahu yushhadu bil jannati lihaula wa liman syahida lahul mu'minun. Boleh dipersaksikan orang-orang tadi itu masuk ke dalam surga dan juga untuk orang-orang yang memang kaum mukminin bersaksi tentang itu. Lima sabata fi sahihaini min hadisi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Berdasarkan apa yang telah pasti di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna janazatan murrat 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan baca marrat tapi murrat sebagaimana di buku asalnya, di kitab asalnya murrat. Bahwasanya ada jenazah yang diperlewatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jenazahnya sendiri enggak mampu lewat tapi dibawa untuk melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'asnau 'alaiha khaira, maka mereka pun menyanjungnya dengan kebaikan. Faqal wajabat, maka Rasulullah SAW bersabda, wajib bagi dia untuk mendapatkan yang disebutkan itu. Wa murrat 'alaihi janazatun fa asnau 'alaiha syarra. Kemudian dilewatkan juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu jenazah, kemudian mereka memujinya dengan keburukan atau mereka menyebut-nyebut keburukan dia. Faqal wajabat, Rasulullah SAW bersabda wajib bagi dia mendapatkan apa yang disebutkan itu. Qalu ya Rasulullah wa ma wajabat, maka mereka bertanya, wahai Rasulullah, apa maksud Anda bahwasanya ini menjadi kewajiban atau pasti bagi dia demikian? Qal man asnaitum 'alaiha khairan wajabat lahul jannah wa man asnaitum 'alaihi syarran wajabat lahun nar. Barang siapa kalian sanjung dengan kebaikan, maka dia pasti akan mendapatkan surga. Dan barang siapa kalian sebut-sebut keburukannya, pasti bagi dia untuk masuk ke dalam neraka. Antum syuhada'ullahi fil ard. Kalian adalah para saksi Allah di bumi. Baik, ini pendapat ketiga. Warrajihu wallahu a'lam huwal qaulus tsani. Yang betul, yang terkuat adalah pendapat kedua, yaitu apa? Ikut nas, dalil yang memastikan. Wa amma haditsu antum syuhada'ullahi fil ard. Adapun hadis bahwasanya kalian adalah saksi Allah di bumi, fahuwa mahmulun 'ala raja'i wa ghalabatiz dzann. Maka ini dibawa kepada harapan dan yaitu dugaan besar, persangkaan besar. Baik, berdasarkan apa? Dan juga disebutkan oleh Ibnu Hajar menukilkan dari ulama yang lain yang diajak bicara Rasulullah ini bukan seluruh kaum muslimin, tetapi apa? Para sahabat. Kalau para sahabat memang mereka adalah saksi-saksi Allah di bumi. Adapun kebanyakan kaum muslimin yang mereka itu adalah para pelaku dosa besar, yaitu orang-orang fasik, maka telah datang dalil-dalil yang menunjukkan persaksian orang fasik tidak layak diterima. Demikian pula yang rajin mencaci, dia tidak layak untuk apa? Menjadi saksi dan seterusnya.
Demikian pula orang-orang yang jahil tidak layak untuk menjadi saksi. Karena Allah Ta'ala berfirman, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali orang yang bersaksi dengan kebenaran dalam keadaan mereka itu mengetahui. Dan juga firman Allah Ta'ala menukilkan ucapan saudara-saudara Yusuf, wa ma syahidna illa bima alimna. Kami tidak bersaksi kecuali apa yang kami tahu. Maka ulama mengatakan syarat sah persaksian adalah persaksian yang dibangun di atas ilmu. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam I'lamul Muwaqqi'in. Baik. Maka persaksian orang-orang jahil, dan ini jadi kebiasaan di beberapa tempat, kalau ada jenazah nanti para tamu ditanya, dia orang baik atau apa? Oh iya, orang baik. Nah ya sudah, dia wajib masuk surga. Padahal siapa yang diajak bicara? Kebanyakannya adalah orang jahil. Jahil terhadap keadaan orang itu dan jahil terhadap apa? Syariat. Enggak layak untuk jadi saksi. Baik. Kemudian kita lanjutkan yang di sini, wa yadullu ala dzalika haditsu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an indal Bazzar wa ghairihi. Ini ditunjukkan oleh hadis Sa'ad bin Abi Waqqas yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan lain-lain. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yushiku an ta'rifu ahlal jannati min ahlin nar. Yushiku menunjukkan apa? Belum pasti tapi hampir-hampir. Hampir-hampir kalian mengetahui manakah penduduk surga dan manakah penduduk neraka. Qalu bima ya Rasulullah? Dengan cara apa wahai Rasulullah? Qal bisana'il hasan wa sana'is sayyi. Dengan pujian yang baik dan dengan sebutan yang buruk. Fa qaulu fil hadis yushiku yadullu ala anna la nastati'ul jazma bidzalik. Maka sabda Rasulullah SAW hampir-hampir ini menunjukkan bahwasanya kita tidak mampu untuk memastikan itu. Baik. Dan yang menguatkan itu adalah hadis yang berikutnya. Wa yadullu ala dzalika aidan, dan yang menunjukkan tentang ini kita sendiri tidak mampu memastikan hadis Ummil Ala fil Bukhari. Hadis Ummi Ala radhiyallahu anha, kalau enggak salah beliau adalah apa? Dari kalangan Ansar. Annaha qalat fi Utsman bin Mas'un. Yang mana beliau berkata tentang Utsman bin Mas'un yang dirawat di rumah beliau sampai meninggal. Kemudian mengatakan apa? Syahadati alaika laqad akramakallah. Persaksianku untuk engkau bahwasanya sungguh Allah telah memuliakanmu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkiran alaiha. Maka Nabi SAW bersabda mengingkari Ummi Ala tadi, wa ma yusriki annallaha akramah. Bagaimana engkau tahu bahwasanya Allah memuliakan dia? Faqalat bi abi anta ya Rasulullah, faman yukrimuhullah. Maka Ummi Ala mengatakan, ayah saya sebagai tebusan untuk Anda wahai Rasulullah. Baik, baknya ini adalah takdirnya adalah uftika, bukan baknya adalah ba'ul qasam. Enggak boleh sumpah dengan makhluk. Baik, maka siapakah yang Allah muliakan? Faqal amma huwa faqad ja'ahul yaqin. Adapun Utsman bin Mas'un, dia telah didatangi kematian. Wallahi inni la arju lahul khair. Demi Allah, sungguh aku mengharapkan kebaikan untuk dia. Rasul sendiri tidak bersaksi tentang apa pasti masuk surga apa-apa. Kalau apa wahyu tidak ada. Wallahi ma adri wa ana Rasulullah ma yuf'alu bi. Demi Allah saya tidak tahu dalam keadaan saya adalah Rasulullah apa yang akan diperbuat kepada saya. Disebutkan oleh Ibnu Hajar, ini mahmul, ini dibawa kepada apa? Sebelum datangnya dalil-dalil yang berikutnya yang Allah Ta'ala menjamin Rasulullah masuk surga, bahkan Rasulullah mendapatkan apa? Tingkatan yang tertinggi di surga, yaitu al-wasilah. Baik. Berarti apa? Kembalinya kepada ada enggak wahyu yang memastikan tentang orang per orang. Baik. Rasul sendiri enggak tahu sampai ada kepastian dari wahyu tentang diri beliau sendiri. Qala wallahi la uzaki ahadan ba'dahu abada. Kemudian Ummu Ala mengatakan, maka demi Allah saya tidak akan mentazkiyah seorang pun sepeninggal Utsman bin Mas'un ini selamanya. Tazkiyah dalam artian apa? Untuk menjamin masuk surga. Kemudian dia pulang dengan sedih, lalu apa? Dia tidur, kemudian dia bermimpi melihat Utsman bin Mas'un itu apa? Memiliki sungai yang mengalir. Lalu diceritakan pada Rasulullah, Rasulullah mengatakan itu amalan dia, yaitu apa? Ada beliau memiliki amal jariyah. Ini kabar gembira. Baik, tanbihun wa faidah.
Baik, yang dirojihkan Syekh Muhammad bin Hizam inilah yang terkuat. Walaupun memang ini khilaf, ada sebagian masyayikh kita yang memilih pendapat yang ketiga. Tapi yang terkuat adalah yang kedua tadi memang. Ada yang perlu diingat dan sebagai faedah, al-jannatu wan nar maujudatani qad a'addahum Allah. Surga dan neraka itu sudah ada, telah Allah persiapkan. Baik, dan ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana ditetapkan juga oleh siapa? Oleh Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi dalam kitab Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin. A'adanallahu minan nar wa adkhalana al-jannah. Ini doa. Semoga Allah melindungi kita dari neraka dan semoga Allah memasukkan kita ke dalam surga. Wa dalilu wujudihima, dalil bahwasanya surga dan neraka sudah terwujud. Qauluhu ta'ala fil jannah, firman Allah Ta'ala tentang surga, uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih. Telah dipersiapkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada para rasulnya. Telah dipersiapkan berarti apa? Sudah ada. Wa qauluhu ta'ala finnar uiddat lil kafirin. Dan firman Allah Ta'ala tentang neraka, neraka telah dipersiapkan, telah disediakan untuk orang-orang kafir. Sudah ada memang. Wa qauluhu ta'ala inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Sesungguhnya neraka jahanam itu terus-menerus mengintai. Dia menjadi tempat kembali orang-orang yang melampaui batas. Terus-menerus mengintai berarti apa? Dia memang sudah ada di sana. Baik, sebagian panasnya saja sudah sampai ke kita dengan sudah sangat diringankan. Itu pun kita sudah susah payah. Wal ahaditsu fi dzalika katsira. Hadis-hadis tentang masalah ini banyak. Minha hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu inda Tirmizi wa ghairihi. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan lain-lain, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma khalaqallahu al-jannah qala li Jibril idhab fangdur ilaiha. Manakala Allah telah menciptakan surga, Allah berfirman kepada Jibril, pergilah engkau lalu lihatlah surga itu. Wa ila ma a'jadtu li ahliha. Dan lihat apa yang telah aku persiapkan untuk penduduk surga. Fiha, di dalam surga tadi. Summa amara biha. Ada riwayat yang lebih panjang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Lebih panjang. Yaitu apa? Jibril berangkat. Kemudian kembali kepada Allah. Kemudian mengatakan, demi Allah wahai Rabb, tidaklah seseorang itu mendengar tentang surga kecuali pasti dia akan menginginkan surga itu. Baik, kemudian masuk ke sini. Summa umira biha, kemudian diperintahkan dengan suatu perintah untuk jannah tadi, fahufat bil makarih. Kemudian surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci. Dijelaskan oleh para pensyarahnya, yaitu apa? Jalan ke surga itu betul-betul diliputi dengan perkara-perkara yang tidak kita sukai. Baik. Kemudian apa? Jibril disuruh untuk pergi lagi ke sana, disuruh untuk melihat. Kemudian Jibril kembali. Di dalam apa riwayat Abu Dawud itu, Jibril bersumpah mengatakan, sungguh saya khawatir tidak ada orang yang mampu untuk masuk ke dalam surga. Karena apa? Susahnya jalan ke dalam untuk pergi ke surga itu. Sangat apa? Menyelisihi hawa nafsu. Allahul musta'an. Walamma khalaqan nar, manakala Allah menciptakan neraka, qala li Jibril alaihi salam idhab fangdur ilaiha wa ila ma a'jadtu li ahliha fiha. Pergilah engkau, kemudian lihatlah neraka itu dan lihatlah apa yang telah aku persiapkan di dalamnya untuk penghuni neraka. Kemudian kembali pembahasannya, ada tambahan-tambahan yang agak panjang tadi di dalam riwayat Abu Dawud. Summa umira biha fahuffat bisyahawat. Kemudian diperintahkan agar apa? Diperbuat sesuatu kepada neraka. Takdirnya apa? Yang setelahnya tafsirnya, yaitu neraka diliputi dengan syahwat-syahwat, yaitu jalan menuju ke neraka diliputi dengan perkara-perkara yang diinginkan oleh hawa nafsu. Sampai Jibril mengatakan pada kedatangan yang kedua itu, kedua untuk yang neraka, saya khawatir tidak ada seorang pun yang akan selamat dari neraka, karena jalan ke situ sangat enak. Wallahul musta'an. Menunjukkan apa? Intinya bahwasanya surga dan neraka memang sudah ada. Wa fi sahihaini an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal ittala'tu fil jannah.
Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi SAW bersabda, aku melihat-lihat ke dalam surga, fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara. Maka aku melihat bahwasanya kebanyakan penduduknya adalah orang-orang fakir. Fakir yaitu apa? Namanya fuqara adalah masakin, yaitu apa? Ghalabat alaihim al-maskanah. Mereka didominasi oleh apa? Oleh maskanah, ketenangan. Kenapa tenang? Duit enggak banyak, enggak mampu untuk jalan jauh-jauh ke sana kemari. Adapun kalau duit banyak para orang-orang kaya, maka kembali kepada apa? Kepada karakter asli manusia. Innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu sering melampaui batas ketika memandang dirinya itu sudah kaya, sudah apa? Tidak perlu kepada Allah dan seterusnya. Baik. Wa tala'tu finnar fara'aitu aktsara ahliha an-nisa. Aku melihat ke dalam neraka, maka aku dapati kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Karena apa? Tidak sabar untuk taat kepada Allah, tidak sabar untuk menjauhi kemaksiatan, apa menjadi sebab berbagai macam kerusakan di muka bumi. Banyak faktor. Baik. Tapi apa? Wanita yang sholihat Allah telah janjikan dengan pahala yang mulia. Intinya adalah apa? Surga dan neraka sudah ada. Wa fi hadisil Mi'raj anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'al jannah. Dalam hadis Mi'raj bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat surga. Baik. Dan banyak memang dalil tentang masalah ini. Wa fi hadisil kusuf, tentang hadis apa? Gerhana matahari. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, "Uridat alayya jannatu wan nar." Telah diperlihatkan kepadaku surga dan neraka, yakni wa huwa yusalli, yaitu dalam keadaan beliau salat. Makanya beliau sampai sempat apa? Melangkah ke depan, sempat beliau menjulurkan tangan ke depan. Untuk apa? Untuk mengambil ungqudan minal inafil jannah. Mengambil apa? Satu tandan anggur di surga. Yang Rasul mengatakan seandainya aku betul-betul mengambilnya, niscaya kalian akan mampu memakannya selama dunia masih ada. Karena itu cuma satu tangkai saja. Dan ketika itu juga Rasulullah mundur ke belakang. Beliau mengatakan karena betul-betul neraka diperlihatkan kepadaku sampai-sampai aku melihat bayang-bayang kalian dengan sebab api neraka itu. Ada api maka apa? Maka timbul bayang-bayang. Betul-betul neraka ada. Baik. Wa ala dzalika ahlus sunnati wal jamaah. Dan di atas inilah akidah ahlus sunnah wal jamaah. Khilafan liman angkara wujudaha. Berbeda dengan orang yang mengingkari keberadaan surga dan neraka saat ini. Minal mu'tazilati wa ghairihim, dari kalangan mu'tazilah dan yang lain-lain. Dengan alasan apa? Ini abas. Surga dan neraka kalau sekarang sudah ada, ini sia-sia. Seakan-akan apa? Mereka mengharuskan Allah begini dan begitu. Baik, ini pendeknya akal mereka. Min ahlil bid'ah wad dhalal, dari kalangan orang-orang yang ahli bid'ah dan orang-orang pengikut kesesatan. Padahal apa? Faedahnya banyak. Orang-orang yang meninggal dalam keadaan mati syahid, kemana mereka? Ke dalam surga. Fir'aun kemana? Mendapatkan apa itu? Api neraka pagi dan petang. Walaupun tidak harus apa betul-betul dibakar, tetapi apa? Tetapi diperlihatkan kepadanya sampai apa? Dia tersiksa. Dan seterusnya, banyak faktor-faktor yang menunjukkan apa? Ada hikmahnya dan ada faedahnya surga. Sebagaimana juga ada faedahnya neraka itu sekarang. Tidak perlu menunggu hari kiamat. Baik, wa min aqidati ahli sunnati wal jamaati fil jannati wan nar annahuma abadiyatan la tafnayani abada. Termasuk dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang surga dan neraka adalah bahwasanya kedua-duanya itu kekal abadi, tidak rusak selama-lamanya. Baik. Berbeda dengan apa pendapat orang-orang Jahmiyah. Wa qala Tahawi rahimahullah fil aqidah Tahawiyah wal jannatu wan naru makhluqatan la tafnayani abadan wa la tabidan. Surga dan neraka itu telah diciptakan, tidak rusak selama-lamanya dan tidak juga hancur selama-lamanya. Baik. Qala Rabbuna azza wa jalla uquluha da'imu wa zilluha. Allah azza wa jalla berfirman tentang surga, makanan-makanannya itu terus-menerus ada. Demikian pula naungannya. Tidak pernah yang ada istilahnya apa itu? Musim gugur sehingga seluruh daunnya itu habis dan seterusnya, enggak ada. Betul-betul naungan akan terus-menerus ada. Makanan juga akan terus-menerus ada.
Tidak pernah mengalami inflasi atau kemudian kekeringan atau kemudian semuanya bangkrut. Di dalam surga enggak ada. Tilka uqbal ladzina taqau wa uqbal kafirin an-nar. Itu adalah kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa. Adapun kesudahan bagi orang-orang kafir adalah neraka. Nauzubillah. Wa qala rabbuna azza wa jalla inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Allah azza wa jalla berfirman tentang surga, sesungguhnya ini benar-benar pemberian kami yang dia tidak akan pernah habis. Baik, itu adalah surga. Tidak seperti hayalan orang-orang yang mabuk dengan dunia dari kalangan sebagian dari hakim-hakim yang ada di Yaman. Kata Syekh Yahya, para hakim-hakim yang suka menerima rasuah ketika diberi riswah suap, dia langsung mengatakan inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Padahal mungkin dalam 3 hari habis duitnya itu. Baik, dianggap yang dia dapatkan adalah bagaikan gambaran surga. Wa qala jalla jalaluhu wa ma hum minha bimukhrajin. Allah azza wa jalla, Allah yang maha agung keagungannya berfirman, mereka tidak akan pernah dikeluarkan dari surga. Baik, berarti memang terus-menerus surga itu ada dan kenikmatannya itu tidak akan pernah berkurang, bahkan terus-menerus bertambah setiap hari Jumat. Wa qal wa lahum azabum muqim, tentang neraka. Mereka akan mendapatkan siksaan yang terus-menerus tegak, muqim, terus-menerus ada, terus-menerus dikerjakan. Sebagaimana dalam ayat yang lain, fadzuqu fama lizzalimin min nasir. Rasakan itu, maka niscaya orang-orang yang zalim itu tidak punya penolong, disuruh untuk terus-menerus merasakan. Dalam ayat yang lain lebih jelas ya. Fadzuqu wa ma nazidahum illa azaba. Rasakanlah itu, maka kami tidak menambahi mereka, tidak menambahi kalian kecuali siksaan lagi, tidak berkurang bahkan bertambah. Wa qal kullama khabat zidnahum sa'ira. Setiap kali apinya itu padam, kami tambahkan lagi kobarannya, jadi tidak akan pernah habis. Wa qal khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, untuk yang surga, lafaz abadan. Baik. Wa khalafa fi dzalika al-Jahmiyah. Menyelisihi dalam masalah ini siapa? Yaitu al-Jahmiyah. Faqalu bi fana'il jannati wan nar. Mereka berkata surga dan neraka itu fana, suatu saat akan rusak. Sebagaimana kata mereka, akan datang suatu masa bahwasanya penduduk surga itu betul-betul akan kehabisan gerakan. Semuanya akan berhenti, semuanya akan diam. Baik, dan akan datang suatu masa bahwasanya neraka itu kosong dari penghuninya, dan kemudian dikatakan di situ pintunya itu akan bergerak-gerak sendiri, ditiup oleh angin dalam keadaan kosong, berdasarkan dengan hadis yang palsu. Dan mereka yang lain mengatakan akan datang suatu masa di mana api neraka itu akan berubah menjadi kenikmatan, dan seterusnya. Ini hayalan kalian, hayalan mereka. Fakhalaful kitaba wa sunnata wal ijma'. Mereka menyelisih Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma'. Wa fil hadzal bait, di dalam bait syair Syekhul Islam, wan naru yaslaha, api neraka itu akan dimasuki, tanwihun bi aslin min usuli ahli sunnati wal jamaah. Ada tanwih. Tanwih itu adalah iklan, informasi. Informasi yang dibesarkan, ini tanwih. Kalau tamwih pakai mim, ini adalah yaitu syubhat, yaitu membuat kerancuan. Tapi ini tanwih, yaitu semacam iklan, informasi yang disebarluaskan dan dibesarkan tentang salah satu prinsip dari prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah, wahwa al-imanu bil qadar, beriman kepada takdir. Masuk surga ataupun masuk neraka ini juga takdir, dan takdir itu ada sebabnya. Zalika bi anna Allaha qad qada wa qaddara wa ja'ala an-nasa ala qismain syaqiyyin wa sa'id. Yang demikian itu dikarenakan Allah telah menetapkan dan menentukan dan menjadikan manusia itu terbagi menjadi 2 kelompok. Ada kelompok yang celaka dan ada kelompok yang berbahagia.
Qala Allah Ta'ala walakin haqqal qawlu minni la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Akan tetapi telah menjadi ucapan yang pasti dariku. Haqqal qawlu maknanya adalah apa? Al qawlul haqq. Baik, mudhaf ilaih asalnya adalah apa di sini, yaitu na'at dan man'ut. Ucapan yang pasti dariku apa? Bahwasanya aku akan menjadikan penuh neraka jahanam itu. Dari apa penuhnya itu? Yaitu berupa jin dan manusia semuanya. Allahul musta'an. Wa fi sahih Muslim an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala ja'ala lil jannati ahlan khalaqaha lahum wa hum fi aslabi abaihim. Dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan untuk surga itu penduduknya, yang Allah menciptakan surga untuk mereka. Surga diciptakan memang untuk orang-orang pilihan tadi, dalam keadaan mereka masih ada di tulang sulbi ayah-ayah mereka, yaitu apa? Masih di alam ruh. Baik. Nasallallahu min fadlih. Wa fi sahihaini an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sahihain dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad ulima maq'aduhu minal jannati wa maq'aduhu minan nar." Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali dalam keadaan wawunya haliyah telah diketahui. Siapa yang tahu? Tentunya Allah yang menentukan di dalam Lauhul Mahfuz dan semacamnya itu. Tempat duduk dia di dalam surga dan tempat duduk dia di dalam neraka. Semuanya telah ditulis. Dan penulisan itu bagian dari apa? Maratibu al-qadar. Tingkatan-tingkatan takdir yang 4 itu. Qalu ya Rasulullah afala naja'ul amal. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah tidak sebaiknya kita tinggalkan saja amalan karena sudah ditentukan? Faqal i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Teruslah kalian beramal karena setiap orang akan dimudahkan kepada sesuatu yang untuk itulah dia diciptakan. Kalau diciptakan menjadi penduduk neraka, dia akan dimudahkan untuk selalu maksiat. Allahul musta'an. Na'udzubillah. Kalau dia adalah diciptakan untuk jadi penduduk surga, dia akan dimudahkan untuk berbuat kebajikan-kebajikan. Amma ahlus sa'adah fayasiruna ila amali ahli sa'adah. Adapun orang-orang yang berbahagia, maka mereka akan menuju kepada amalan orang-orang yang memang berbahagia, yaitu apa? Di dalam surga. Akan menempuh apa? Sebab-sebab masuk surga. Wa amma ahlus syaqawah fayasiruna ila amali ahli syaqawah. Adapun orang-orang yang celaka, mereka akan menuju kepada amalan orang-orang yang celaka. Celakanya itu ada sebabnya. Mereka akan menempuh sebab-sebab itu. Summa qara. Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Adapun orang-orang yang memberi dan dia sendiri bertakwa dan dia juga membenarkan pahala yang terbaik yaitu surga, maka kami akan memudahkan dia kepada jalan yang mudah. Yaitu apa? Jalan yang mudah di sini adalah surga. Karena surga itu sebenarnya adalah sesuatu yang mudah dan kehidupannya nanti akan mudah di dalamnya. Wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Adapun orang yang dia itu pelit, bakhil, tidak mau menolong dengan harta, atau menolong dengan tenaga, atau menolong dengan pikiran, atau apa yang dimampui. Ini adalah apa? Mutlak dan bersifat umum. Wastaghna, dan sudah merasa tidak perlu kepada Allah, sehingga malas untuk ibadah. Dan dia mendustakan pahala yang terbaik, maka kami akan mudahkan dia menuju kepada kesulitan, usra, yaitu apa? Kehidupan yang susah di dalam neraka. Allah Ta'ala berfirman, sa'urhiquhu sa'uda. Aku akan paksa dia untuk terus mendaki di dalam neraka. Kehidupan yang susah. Na'udzubillah. Alal kafirina ghairu yasir. Orang kafir tidak akan mendapatkan kemudahan di dalam neraka itu. Baik. Jadi apa? Masing-masing dimudahkan menuju kepada takdir dia. Makanya para ulama mengatakan kalau kita merasa
susah untuk beramal soleh, tapi mudah untuk berbuat kejahatan, maka hendaknya kita waspada. Jangan-jangan langkah kita adalah menuju kepada na'udzubillah yang buruk-buruk, maka segera bertaubat. Baik. Adapun kalau kita dimudahkan untuk taat, maka bersyukurlah dan besarkan harapan. Boleh jadi kita ditakdirkan untuk apa? Untuk masuk surga. Maka lanjutkan langkah itu. Jangan kemudian malah bermalas-malasan. Kenapa? Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu sesuai dengan akhirnya. Kita nggak tahu akhir kita apa, maka usahakan yang baik-baik. Qal wala yu'minul insanu bil qadari hatta yu'mina bi arba'ati umur. Seseorang itu tidak beriman kepada takdir sampai dia beriman kepada 4 perkara. Baru dikatakan layak beriman kepada takdir. Dan ini dibahas oleh Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Syifaul Alil. Dan juga dibahas oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Jamil Ulum wal Hikam. Ahaduha, yaitu tingkatan iman pada takdir yang pertama, beriman annallaha qad alima kullama kana wa kullama sayakun. Apa itu? Al-ilmu. Tingkatan yang pertama masalah ilmu, yaitu kita mengimani bahwasanya Allah telah mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi dan segala sesuatu yang akan terjadi. Wa ma lam yakun law kana kaifa kana yakun. Kalau dalam buku-buku ulama yang lain kaifa yakun. Karena tidak perlu, cukup salah satunya kaifa kana atau kaifa yakun. Banyak yang menggunakan kaifa yakun. Dan Allah Ta'ala tahu apa yang belum terjadi, kemudian kalau dia terjadi bagaimana terjadinya. Baik. Intinya adalah kesempurnaan ilmu Allah. Tidak ada yang tersembunyi dari apa pengetahuan Allah Ta'ala. Baik itu perkara yang maujud ataupun perkara yang ma'dum, kalau diwujudkan nanti kayak apa, itu Allah pun tahu. Ini adalah betul-betul kemampuan dan pengetahuan yang akal kita tidak mampu membayangkan sehebat itu. Baik. Apa yang akan terjadi mungkin untuk apa? Untuk kita prediksikan, kita perkirakan, ya memang polanya akan seperti ini. Tapi bahkan Allah tahu sesuatu yang tidak mungkin terjadi, kalaupun terjadi bentuknya macam apa, Allah pun tahu. Baik. Qala Allah Ta'ala innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah tahu segala sesuatu. Ini mutlak dan umum. Bikulli syai'. Berarti apa? Perkara-perkara yang disebutkan tadi masuk di sini semua. Wa qala wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Dan bahwasanya Allah telah meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Ini juga umum, segala sesuatu. Baik yang sudah terjadi, ataupun yang sedang terjadi, ataupun yang akan terjadi, ataupun yang mustahil terjadi. Kalau dijadikan oleh Allah macam apa jadinya, ini Allah Maha tahu. Wa qala ta'ala walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia untuk beramal, untuk diberi kesempatan beramal, pasti mereka akan kembali kepada maksiat-maksiat yang dulu mereka dilarang mengerjakannya. Sesungguhnya mereka itu dusta saja, mengatakan kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal soleh. Allah tahu mereka akan dusta. Mereka itu dusta saja. Nanti akan kembali kepada maksiat lagi itu. Allah tahu. Karena apa? Manusia beramal sesuai dengan apa? Karakter jiwanya. Jiwa yang buruk, hasil amalannya pasti akan buruk. Baik. As-tsani annallaha qad kataba kullama huwa kainun ila qiyamis saah. Tingkatan iman pada takdir yang kedua adalah beriman kepada kitabah, penulisan. Beriman bahwasanya Allah telah menulis segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ini yang ditugaskan kepada apa? Kepada Al-Qalam. Disuruh menulis apa yang akan terjadi sejak diciptakannya qalam sampai hari kiamat. Ini tugas Al-Qalam dan telah diselesaikan. Qala Allah Ta'ala, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana, huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakan kepada orang-orang munafik itu, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah Allah tulis untuk kami. Kataba, tulis. Kataba artinya adalah Allah tetapkan. Dan Allah telah menetapkan menulis itu dalam Lauhul Mahfuz. Allah adalah maulana, pemimpin kami, Tuhan kami yang mengurusi kami. Kalau yang mengurusi adalah Allah, maka percayalah, pasti apa? Itu adalah yang terbaik. Allah lebih sayang kepada kita daripada orang tua kita sendiri. Bahkan daripada diri kita sendiri untuk diri sendiri. Maka wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah sajalah hendaknya orang-orang yang beriman itu bertawakal.
Baik, kita saja naik pesawat belum tentu kita tahu sopirnya itu macam apa, pilotnya itu macam apa, tapi kita percaya sama dia. Sementara Allah memperkenalkan diri dari awal ayat sampai akhir ayat di dalam Al-Quran, ditambah lagi hadis-hadis Nabi. Kenapa kita nggak percaya pada Allah? Siapa yang lebih baik pengaturannya, Allah atau sopir yang nggak kita kenal itu? Baik. Wa fi hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, "Lamma khalaqallahu al-qalam, qala lahu uktub." Dari hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manakala Allah menciptakan pena itu, pena takdir, Allah berfirman kepadanya, tulislah. Qala wa ma aktub. Maka dia pun bertanya, apa yang harus saya tulis? Qal uktub kullama huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah apapun yang akan terjadi sampai hari kiamat. Baik itu amalan para mukallafin sampai bahkan apa saja yang akan terjadi pada daun yang jatuh, daun yang tumbuh lagi dan seterusnya, semuanya ditulis. Ini amalan yang luar biasa besar. Dan juga menulis amalan-amalan Allah sendiri, fi'il Allah. Itu semua telah tertulis dalam Lauhul Mahfuz sampai hari kiamatnya. Hari kiamat. As-salis, tingkatan yang ketiga, al-masyiah. Beriman bahwasanya Allah telah menghendaki apapun yang memang dia tulis itu. Wa huwa annahu la yahsulu syai'un minal khairi wasyarr illa bi masyiatillahi azza wajal. Tidak akan terjadi sesuatu apapun, baik itu sesuatu yang baik ataupun sesuatu yang buruk, kecuali itu adalah dengan kehendak Allah azza wajal. Enggak ada istilah Allah terpaksa atau ada sesuatu yang terjadi di kerajaannya itu padahal Allah tidak menginginkan itu, padahal Allah tidak menetapkan itu. Tahu-tahu muncul padahal dilarang muncul misalkan. Ini enggak mungkin. Qala Allah Ta'ala, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah." Tidaklah kalian menginginkan sesuatu kecuali sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Yaitu kalau memang itu terwujud, berarti memang Allah menginginkan itu. Menginginkan itu terwujud. Allah mengizinkan itu terjadi. Wa qala walau sya'allahu maqtatalu. Seandainya Allah menghendaki, niscaya mereka itu tidak saling membunuh. Tapi memang ini takdir Allah. Adanya pembunuhan ini dan itu ada takdir. Itu memang takdir dan ada hikmah di balik itu semua. Wa qala faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Maka barang siapa Allah inginkan untuk memberikan dia hidayah, yaitu hidayah taufik, Allah akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama. Dan barang siapa dikehendaki oleh Allah untuk Allah sesatkan, maka Allah akan jadikan dadanya itu sempit dan sesak. Untuk menerima kebenaran. Seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Mendaki gunung aja, kadang semakin tinggi kita akan semakin sesak nafas karena oksigennya kurang. Gimana naik ke langit? Baik. Maka kalau kita dilapangkan untuk masuk Islam, dilapangkan untuk setia kepada Islam, ini kabar gembira. Allah menginginkan kita adalah jadi orang-orang yang baik. Ini harapan. Kita nggak tahu matinya kayak apa, tapi harapan besar. Wa qala wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allahu yuridu ayyughwiyakum. Dan tidak bermanfaat kepada kalian nasihatku jika aku ingin memberikan nasihat untuk kalian apabila Allah ingin untuk menyesatkan kalian setelah datangnya ilmu. Yughwiyakum, bukan yudhillakum. Kalau yudhillakum, kesesatan sebelum datangnya ilmu. Tapi di sini Nabi Nuh mengatakan yughwiyakum. Allah memilih kalimat itu. Menunjukkan Mereka tersesat dalam keadaan telah datang ilmu. Ya, Nabi Nuh telah mengajari mereka, mendakwai mereka berapa tahun? Kurang lebih 950 tahun. Apalagi yang kurang. Ilmu sudah datang. Maka istilahnya adalah ihwa. Huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Dia adalah Rabb kalian yang mengurusi kalian sampai bahkan masalah iradah dan masyiah di bawah kehendak Allah semua. Dan hanya kepadanya lah kalian itu dikembalikan, bukan kepada yang lain-lain, bukan kepada berhala kalian yang 4 atau 5 itu. Baik. Ini menunjukkan Semua perkara itu telah Allah Ta'ala kehendaki dan semuanya ada hikmahnya.
Dan di dalam masalah nahwu ini masuk dalam pembahasan apa itu? Masuk di dalam pembahasan syarat yang murakkab. Apa yang syarat yang pertama? In aratu an ansaha lakum. Ternyata syarat ini dia ikut di bawah syarat yang lain. In kana Allahu yuridu an yughwiyakum. Dan ini adalah apa itu? Keindahan bahasa Arab. Dan ini digunakan oleh Allah dalam Al-Qur'an dalam surat Hud ini. Dan ini juga dibahas oleh Ibnul Qayyim rahimahullah taala di dalam apa? Bada'iul Fawaid. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Aku akan memalingkan dari ayat-ayatku, yaitu apa? Dari mengambil manfaat dari ayat-ayatku. Siapa? Orang-orang yang menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar. Yatakabbarun, yatafa'alun, tafa'ul, tolak. Yaitu mencari kesombongan. Dia sendiri kecil, tapi apa? Memaksakan diri untuk membesarkan diri. Ternyata orang yang sombong ini dan gak layak di ghairi haq, yang berhak untuk sombong hanyalah Allah, karena memang Dia yang Maha Besar. Maka orang seperti ini justru akan terpalingkan dari hidayah. Datang ayat apapun dia gak akan mengambil manfaat. Boleh jadi semakin dinasihati malah semakin sombong dan semakin apa? Angkuh. Nauzubillah. Baik. Wa qala ta'ala yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Dengan ungkapan tadi masalah apa itu? Penciptaan ba'udah, penciptaan nyamuk ataupun yang lebih kecil lagi, Allah menyesatkan banyak sekali para mukallafin. Tapi juga dengan masalah penciptaan nyamuk apa yang lebih ringan dari itu, lebih kecil dari itu, Allah memberikan hidayah banyak makhluk juga, memberikan hidayah kepada apa? Banyak mukallafin. Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Dan tidaklah Allah menyesatkan dengan sebab penciptaan tadi kecuali orang-orang yang fasik. Jadi tidak mungkin Allah yang Maha Penyayang itu apa itu? Zalim sampai menyesatkan orang-orang yang baik. Tapi yang disesatkan adalah orang-orang fasik. Jadi ada sebab seseorang itu sesat. Sebabnya adalah dia sendiri. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka memang menyimpang, sekalian Allah simpangkan hati-hati mereka. Adapun orang yang ingin baik, Allah pasti akan apa? Memberikan kebaikan. Iya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan. Kalau Allah tahu di hati kalian memang ada kebaikan, Allah akan berikan kebaikan kepada kalian. Allah Ta'ala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari jalan keridhaan kami, kami pasti akan bimbing mereka kepada jalan keridhaan kami. Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha orang-orang yang berbuat kebajikan. Allah menyertai orang-orang yang berbuat kebajikan. Baik, jadi walaupun kita beriman pada takdir, tapi kita harus yakin bahwasanya semua takdir itu ada hikmahnya dan Allah tidak zalim sama sekali. Wal ayatu fi hadzal bab katsiratun jiddan. Ayat di dalam bab ini, bab apa Bang ini? Bab masalah masyiah dan iradah itu banyak sekali. Ibnu Qayyim menyebutkan itu bukan masalah membahas, bahkan apa? Sekedar menyebutkan dalilnya itu berlembar-lembar di dalam apa? Kitab beliau di dalam kitab beliau Syifaul Alil untuk membantah orang-orang Qadariyah. Qadariyah Mu'tazilah. Ar-rabi', tingkatan yang terakhir yang keempat masalah iman pada takdir adalah al-khalqu. Beriman bahwasanya segalanya itu di bawah penciptaan dari Allah Ta'ala. Semuanya telah Allah ciptakan. Wadzalika bi anna Allah idza qaddara syai'an minal khairi wasyarr aujadah. Yang demikian itu, ya apa itu? Kita beriman bahwasanya Allah apabila menakdirkan sesuatu yang baik ataupun sesuatu yang buruk, Allah akan mewujudkannya, yaitu menciptakannya. Tidak mungkin Allah sudah menulis dalam Lauhul Mahfuz, ternyata apa? Enggak jadilah, malas aku menciptakan yang seperti ini. Enggak mungkin. Baik. Karena Allah menulis apapun dalam Lauhul Mahfuz itu dengan hikmah dan tidak mungkin Allah menyelisihi hikmahnya. Baik. Semuanya ada di bawah penciptaan Allah. Penciptaan yang Allah Ta'ala ciptakan. Qala Allah Ta'ala innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Hanyalah urusan Allah itu apabila dia menginginkan sesuatu. Baik, ini telah apa? Kita lewati tadi. Masuk dalam tingkatan iman pada takdir yang keberapa? Tingkatan yang ketiga, yaitu apa? Iradah. Arada syai'an, menginginkan sesuatu, an yaqula lahu kun. Ya rahmatullah. Cukup Allah berfirman kepada sesuatu itu tadi yang ingin diciptakan, Allah ingin menciptakannya, jadilah engkau, fayakun, maka dia pun terjadi, dia pun terwujud. Kun ini isim atau fi'il atau huruf kun?
Siapa yang menjawab selain Ustadz tentunya? Kun ini apa? Isim atau fi'il atau huruf? Siapa yang mau menjawab? Isim atau fi'il atau huruf? Kalau kita mungkin belum terlalu belajar nahwu atau mungkin lupa, telah dijelaskan oleh Syekhuna An-Nahwi Abu Amr Az-Zabidi, apa itu? Fahmul makna nisful i'rab. Kalau kita tahu maknanya, ini sudah setengah i'rab. Nah, tadi makna sudah disebutkan, jadilah. Berarti ini isim atau fi'il atau huruf? Fi'il. Baik, kenapa? Karena terkait dengan apa? Terkait dengan makna dan ada waktu di situ. Waktunya siapa? Waktunya kapan? Yaitu di masa yang akan datang. Baik, kemudian dia fi'il apa ini? Fi'il madhi atau mudhari atau amr? Kembali ke maknanya. Jadilah, berarti fi'il apa ini? Nah, fi'il amr. Padahal kita tahu di dalam usul fikih al-aslu fil amri lil wujub. Asal dari perintah adalah untuk kewajiban. Baik, apakah kita katakan berarti makhluk yang hendak diciptakan ini dia dibebani oleh Allah suatu syariat untuk mewujudkan diri sendiri? Yaitu dia dikasih suatu kewajiban? Jelas apa? Jawabannya adalah enggak. Kenapa? Karena beban itu dibebankan, suatu perintah itu diwajibkan kepada apa? Sesuatu yang maujud, sementara dia belum maujud. Dan sesuatu yang dia adalah apa? Punya kemampuan. Dia terwujud aja belum, bagaimana punya kemampuan? Berarti tahulah kita bahwasanya sebagian fi'il amr, sebagian amr itu terkadang maknanya bukan untuk kewajiban. Baik. Berarti ini apa ini? Perintah jadilah ini kewajiban atau apa? Jelas bukan kewajiban. Karena apa? Karena dijelaskan oleh para ulama ini adalah apa? Al-amru at-takwini. Perintah untuk apa itu? Membentuk makhluk ini. Jadi bukan dia diwajibkan kemudian dia mengatakan saya malas lah untuk saya terwujud ya Allah. Enggak mungkin ini. Enggak ada istilah malas atau durhaka atau taat. Tapi apa? Ini adalah al-amru at-takwini. Perintah untuk apa? Penciptaan. Baik. Dan ini dibahas oleh Imam Asy-Syaukani dalam Irsyadul Fuhul, di dalam apa? Ilmu usul. Ini contoh apa itu? Fi'il amr tapi bukan untuk suatu kewajiban, tapi apa? Amru takwini, penciptaan. Baik. Wa qala ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian amalkan. Berarti apa? Seluruh makhluk baik itu berupa zawat, itu adalah ciptaan Allah. Demikian pula yang kedua, makhluk yang bukan zawat tapi apa? Af'al itu juga ciptaan Allah. Karena ayatnya umum. Allah menciptakan kalian yaitu zat-zat kalian, wa ma ta'malun yaitu amalan-amalan kalian. Semuanya di bawah ciptaan Allah. Menyelisih pendapat apa? Orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan zat makhluk itu ciptaan Allah. Adapun af'al para makhluk itu adalah apa? Ciptaan diri mereka sendiri. Baik, terbantah oleh ayat ini. Allah menciptakan kalian dan menciptakan amalan-amalan kalian. Baik. Dan di balik itu ada apa? Pembahasan yang panjang tentang ma di sini. Apakah dia ma mausulah yaitu wallazi ta'maluna atau wallazi ta'maluna bihi, apakah ma-nya adalah ma masdariyah? Wallahu khalaqakum wa amalakum. Dan dua-duanya betul. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Setelah membahas masalah khilaf di situ. Dua-duanya betul. Intinya, zat kita ciptaan Allah, amal kita juga apa? Ciptaan Allah. Kemudian beliau mengatakan wa qad ankara salisa wa rabi'a firqatul qadariyah. Kelompok Qadariyah telah mengingkari tingkatan takdir yang ketiga yaitu apa? Masalah masyiah, dan yang keempat yaitu masalah khalaq, penciptaan. Fa khalaqun nususa taba'an li ahwaihim. Maka mereka menyelisihi nas-nas karena apa? Atau dalam rangka mengikuti hawa nafsu mereka. Wa ammal qismul al-awwalu wasani, adapun jenis yang pertama dan kedua, masalah apa yaitu al-ilmu dan al-kitabah, fa ankarahu ba'du ghulatihim qadiman. Yang mengatakan apa? Al-amru unuf, perkara itu baru. Allah enggak tahu apa-apa sebelum apa-apa itu terwujud. Siapa yang mewujudkannya berarti? Kalau Allah enggak tahu. Ya, mereka ini diingkari oleh kelompok ghulah, kelompok yang berlebihan, yang terdahulu. Mu'tazilah sendiri ghulah, tapi apa? Ghulahnya ghulah ini yang sangat dikafirkan oleh para ulama.
Wa munkiruhul yauma qalil, yang mengingkari masalah ilmu dan kitabah pada hari ini sedikit. Kama qala Syekhul Islam rahimahullah fil Wasithiyah. Baik, kita lanjutkan dulu. Qauluhu bi hikmah. Hadhihi aqidatu ahli sunnah anna Allah azza wa jalla ja'ala an-nasa qismaini asqiya'a wa su'ada'a li hikmatin balighah. Ini akidah ahlu sunnah wal jamaah, bahwasanya Allah azza wa jalla menjadikan manusia terbagi dua, yaitu kelompok yang celaka dan kelompok yang berbahagia karena suatu hikmah yang sangat mendalam. Khilafan lil asy'ariyah alladzina nafawul hikmah. Ini kata para ulama, ini menyelisihi orang-orang Asy'ariyah yang mereka mengingkari adanya hikmah, karena Asy'ariyah dalam masalah takdir mereka adalah Jabriyah, ma'ruf. Dan akidah Jabriyah yang apa itu sampai betul-betul tidak masuk akal, bahkan di kalangan para ulama dan di kalangan ahli akal adalah apa? Adalah kalimat Abul Hasan al-Asy'ari. Masalah apa itu yang sampai dijuluki dengan apa? Kasbul Asy'ari. Baik, dan ini pembahasannya tentunya bukan di sini, tapi pembahasannya di dalam apa itu? Syarah Hamawiyah. Baik, intinya adalah apa? Ini akidah ahlu sunnah wal jamaah menyelisih Asy'ariyah yang mengatakan Allah berbuat sesuatu itu tanpa hikmah. Baik, walaupun mereka mengaku aswaja, mereka bukan ahlu sunnah wal jamaah. Bal li hikamin katsirah. Bahkan Allah menciptakan segalanya itu sampai masalah menentukan surga dan neraka untuk orang-orang tadi itu karena hikmah-hikmah yang banyak, bukan hanya satu hikmah. La ya'lamuha illallah, tidak diketahui kecuali oleh Allah. Wa ma alimna min hadhil hikami illa ka nuqratil al-usfuri min ma'il bahr. Dan tidaklah kita mengetahui dari hikmah-hikmah ini kecuali seperti patukan burung kecil dari air laut. Mungkin kita tahu sedikit. Dengan apa? Bimbingan Ibnul Qayyim, bimbingan Ibnu Taimiyah, bimbingan Asy-Syafi'i. Karena apa? Ketika imam ini banyak membahas masalah hikmah ini, hikmah itu. Tapi apa? Dibandingkan dengan hikmah-hikmah yang Allah tahu, ini sekitar bagaikan apa? Bagaikan patukan burung kecil aja di lautan. Qala ta'ala qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakan kepada mereka wahai Rasulullah, seandainya lautan itu menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Rabbku, niscaya akan habislah lautan itu sebelum kalimat Rabbku itu habis. Walaupun kami datangkan lautan yang semisal itu menjadi madadan, menjadi apa? Menjadi penolong atau penambah tinta tadi. Madad yaitu penolong atau penambah midad. Wa qala al-Khadiru li Musa. Nabi Khadir berkata kepada Kalimur Rahman Musa alaihi wassalatu wassalam, "Ma naqasa ilmi wa ilmuka min ilmillah illa kama naqasa hadzal usfuru bi nuqratihi min hadzal bahr." Naqasa di sini jangan diartikan berkurang, dia bukan fiil yang lazim, tapi dia sekarang adalah fiil mutaaddi. Naqasa punya dua fungsi, tapi fungsi yang diinginkan adalah apa? Mutaaddi. Tidaklah ilmuku dan ilmumu mengurangi ilmu Allah kecuali seperti pengurangan yang dilakukan oleh burung kecil ini dengan patukannya ke air laut itu. Jadi bukan ilmuku berkurang, tapi apa? Mengurangi. Baik. Muttafaqun alaihi an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Wa min aqidatihim, termasuk dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah juga, anna min hikamillahi alaihi, anna man hakamallahu alaihi bisyaqawa wa ja'alahu min ahlin nar fa inna ma dzalika bi'adlihi wa hikmatihi. Bahwasanya orang yang ditetapkan, divonis oleh Allah untuk celaka dan Allah jadikan dia termasuk dari penduduk neraka, hanyalah yang demikian itu disebabkan karena keadilan Allah, dengan keadilan Allah dan hikmah Allah. Allah enggak zalim. Tapi apa? Karena orang ini sudah apa? Sudah berbuat kesalahan-kesalahan yang banyak. Allah sudah apa? Membantu dengan banyak sekali. Apa itu? Allah Ta'ala berfirman, wa ya'fu an katsir. Allah Ta'ala memaafkan banyak sekali dari dosa-dosa kalian. Dan juga satu dosa hanya ditulis satu kesalahan. Sementara satu kebaikan itu ditulis apa? 10 kali lipat.
Ternyata dengan bantuan sebanyak itu dan yang lainnya, tetap saja timbangan kebaikannya itu kalah dengan keburukan. Berarti siapa yang melampaui batas keburukannya? Memang manusianya yang zalim. Berarti kalau masuk neraka memang dia sangat layak untuk menyalahkan diri sendiri. Fala yalumanna illa nafsah. Jangan dia mencela kecuali diri sendiri. Jangan dikatakan, oh Allah zalim, Allah menakdirkan saya begini. Allah sudah membantu kamu banyak, tapi kamunya yang memang terlalu melampaui batas. Dipanggil untuk sholat di masjid, padahal di masjid ada kipas angin, dan juga ada mungkin di beberapa tempat ada AC, dan juga gratis, kamu nggak mau. Tapi kalau ada acara di Liverpool atau nggak tahu di PSIS itu, pergi walaupun panas-panas, walaupun harus bayar beberapa puluh ribu atau 150 ribu, kamu mau. Ini kamunya yang memang sangat melampaui batas. Baik, wa man qada alaihi bis sa'adah. Kalau sebagian buku bagusnya qada lahu, yaitu menetapkan untuk kebaikan dia. Kalau tadi qada alaihi atau hakama alaihi, yaitu vonis yang buruk. Barang siapa Allah tetapkan untuknya kebahagiaan, wa ja'alahu min ahlil jannah, dan Allah jadikan dia termasuk dari penduduk surga, fa inna madzalika bi fadlihi wa rahmatihi wa ihsanihi wa karamih. Hanyalah itu dengan sebab keutamaan dari Allah, rahmat dari Allah, kebaikan dari Allah, dan kedermawanan dari Allah. Memang dia beramal, tapi amal itu juga taufik dari Allah dan Allah mudahkan. Allah bantu dia untuk menghadapi setan dan juga untuk menghadapi hawa nafsunya sendiri. Allah bantu dia untuk istiqamah. Kemudian satu kebaikan dibalas dengan 10 kali atau 100 kali atau sampai 700 kali. Allah bantu banyak sekali. Baik. Berarti kita masuk surga bukan karena kehebatan kita. Seberapalah amal kita dibanding dengan Dibanding dengan dosa-dosa kita dan dibanding dengan kewajiban untuk mensyukuri nikmat, nggak ada apa-apanya amalan kita. Maka ini rahmat Allah semata kalau kita masuk surga itu. Kita habiskan muka surat ini. Wa kama qil, dan sebagaimana dikatakan, malil ibadi alaihi haqqun wajibu kalla wala sa'yun ladaihi dha'i'u. Ini dibahas oleh Ibnul Qayyim rahimahullah taala dalam Bada'iul Fawaid. Syair ini disebut oleh beliau. Para hamba itu tidak memiliki hak apa-apa yang wajib Allah Ta'ala penuhi. Ini bantahan kepada orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan wajib bagi Allah untuk memasukkan ke dalam surga orang yang beriman, dan wajib bagi Allah untuk memasukkan ke dalam neraka orang-orang kafir. Allah menetapkan itu dengan hikmah dan rahmat. Tetapi bukan karena Allah wajib ini, Allah wajib itu. Baik. Kalla, sama sekali tidak demikian. Dan wala sa'yun wala sa'yafan. Wala sa'ya ladai, boleh sa'ya, boleh sa'yun. Tergantung wawunya kita niatkan sebagai apa di dalam i'rabnya. Boleh sa'yun, boleh sa'ya. Wala sa'ya ladaihi dha'i'u. Tapi juga walaupun Allah tidak ada kewajiban apa-apa yang harus dia tunaikan untuk kita, tidak ada satu usaha pun yang tersia-sia di sisi Allah. Baik, wa kana sa'yukum mashkura. Usaha kalian akan disyukuri oleh Allah. Baik, walaupun amalannya seukuran zarah, kebaikannya itu Allah akan balas dengan pahala yang banyak, nggak akan sia-sia. Bukan karena Allah wajib begitu, tapi memang Allah itu maha baik. Kemudian in uzibu fa bi adlihi au nu'imu fa bi fadlihi wa huwal karimul wasi'u. Kalaupun para hamba itu disiksa, maka disiksanya adalah karena keadilan dari Allah. Keburukan dibalas dengan keburukan yang semisal. Itu pun kalau Allah membalas. Terkadang dan sering kali Allah memaafkan. Kalau mereka diberi kenikmatan, maka itu adalah dengan karunia dari Allah. Dan Allah memang maha dermawan dan maha luas karunia. Wa amma aqidatu ahli sunnati bi ahlil kabairil muwahhidin. Adapun akidah ahlu sunnah wal jamaah tentang pelaku dosa-dosa besar dari kalangan ahli tauhid, fakama qala al-Imam Tahawi, maka seperti yang disebutkan oleh Imam Tahawi, wa ahlul kabairi min ummati Muhammadin sallallahu fin nari la yukhalladuna idza matu wa hum muwahhidun. Para pelaku dosa besar dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itu kalaupun di dalam neraka, mereka tidak kekal. Jika mereka mati dalam keadaan mereka adalah ahli tauhid. Adapun kalau mati di atas kesyirikan, maka bahaya besar sekali. Kalau mati sebagai orang kafir, tidak akan keluar dari neraka. Wa illam yakunu taibin.
Kalau mereka itu bukan orang-orang yang bertaubat, ba'da'an laqabullaha arifin, setelah mereka berjumpa kepada Allah, menjumpai Allah, dalam keadaan mereka tahu, yaitu apa? Mereka tahu ini dosa, tapi mereka tetap berbuat, dan mereka mati dalam keadaan belum bertaubat, wahum fi masyiatihi wa hukmih. Maka mereka berada di dalam kehendak Allah dan hukum Allah. Yaitu apa? Disebutkan, insya'a ghafara lahum wa in afa anhum bi fadlihi. Kalau Allah menghendaki maka Allah mengampuni untuk mereka. Dan Allah wa afa anhum bi fadlihi, dan Allah akan memaafkan mereka dengan karunia dan kedermawanan Allah. Kama zakara azza wa jalla fi kitabih, sebagaimana disebutkan oleh Allah azza wa jalla dalam kitabnya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni untuk dia itu dipersekutukan, untuk ada sesuatu yang dipersekutukan dengannya, tetapi dia mengampuni dosa yang lebih ringan dari itu untuk orang yang dia kehendaki. Maduna zalik bukan maknanya siwa. Dijelaskan oleh apa? Oleh Imam Ibnu Utsaimin di dalam Qaulul Mufid. Maduna di sini adalah apa? Ma'adna, yang lebih ringan. Adapun kalau masiwa, berapa banyak dosa yang dia bukan syirik tapi setara dengan kesyirikan dan orangnya kekal di dalam neraka. Contohnya apa? Sengaja menginjak Quran dengan sukarela atau sengaja mencaci maki Allah. Ini istilahnya bukan syirik, tetapi apa? Ini kufur akbar. Dia setara dengan syirik akbar. Maka duna di sini bukan siwa, jangan diartikan selain itu, tetapi apa? Yang lebih ringan dari itu. Baik. Intinya adalah apa? Untuk kesyirikan tidak diampuni. Adapun yang lebih ringan dari kesyirikan, maka Allah mengampuni bagi orang yang dia kehendaki. Maksudnya ini siapa? Orang yang mati dalam keadaan tidak bertaubat. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam dalam kitab beliau Al-Ubudiyah. Adapun kalau mati dalam keadaan bertaubat, maka Allah telah menjamin barang siapa mati dalam siapa bertaubat dengan syarat-syarat yang terpenuhi, maka dia dijamin apa? Dia itu telah diampuni. Adapun sekarang ayat ini bicara masalah apa? Diikat dengan apa? Liman yasha, diikat dengan masyiah, berarti ini untuk orang yang belum bertaubat. Qal wa in syaa azabahum fin nari bi adlih. Kalau Allah menghendaki, Allah menyiksa mereka di dalam neraka dengan keadilannya. Summa yukhrijuhum minha. Kemudian Allah akan mengeluarkan mereka dari neraka. Berbeda dengan pendapat apa? Orang-orang Mu'tazilah dan Khawarij yang mengatakan pelaku dosa besar dia kekal dalam neraka. Bi rahmatih, dengan rahmat Allah. Wa bi syafa'ati syafi'in, dengan syafaat para pemberi syafaat. Min ahli ta'atih, dari kalangan orang-orang yang taat kepada Allah. Summa yab'atsuhum ila jannatih. Kemudian Allah akan mengirimkan mereka atau membangkitkan mereka, ba'asa artinya arsala atau ba'asa artinya aqama, menuju ke surganya. Setelah apa? Disuruh mandi dulu di Nahrul Hayah, sungai kehidupan itu. Wa dzalika bi anna Allah tawalla ahla ma'rifatihi. Yang demikian itu dikarenakan Allah tawalla, boleh jadi artinya adalah mengurusi, boleh jadi artinya adalah berloyalitas. Allah itu baik. Allah Ta'ala menolong dan mengasihi orang-orang yang mengenal dirinya. Orang kafir dianggap apa? Mereka adalah orang yang jahil tentang Allah. Walam yaj'alhum fid daraini ka ahli nukratih. Allah tidak menjadikan orang-orang tadi itu di dua negeri, dunia dan akhirat, seperti orang-orang yang tidak kenal Allah itu, orang-orang kafir. Alladzina khabu min hidayatih. Orang-orang kafir, orang-orang yang rugi dari hidayah Allah, yaitu tidak mendapatkan hidayah. Sementara apa? Orang mukmin walaupun punya dosa-dosa, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah sesuai kadarnya. Walam yanalu min wilayatih. Dan orang-orang tadi, orang kafir yang rugi tadi, mereka tidak mendapatkan wilayah dari Allah, tidak mendapatkan kewalian, tidak apa? Mendapatkan loyalitas dari Allah. Allahumma ya waliyal islami wa ahlihi sabitna alal islami hatta nalqaka bih. Wahai Allah, wahai yang mengurusi Islam dan ahlul Islam, yang mengurusi, yang memimpin, yang mengasihi, kokohkanlah kami di atas Islam sampai kami berjumpa dengan engkau, sampai kami menjumpai engkau dengan membawa agama Islam. Adapun mati dalam keadaan kafir, ini celaka, naudzubillah.
Baik. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa qauluhu rahimahullah ba'da an laqabullaha arifin, setelah mereka menjumpai Allah dalam keadaan mereka kenal Allah atau mereka kenal syariatnya. Fihi nazar, kata beliau ini perlu diperiksa lagi pembatasan yang seperti ini. Famujarradul ma'rifah la takfi. Semata-mata pengetahuan itu tidak cukup. Walau qala mu'minin lakana aslam. Seandainya beliau, yaitu siapa tadi? At-Tahawi mengatakan berjumpa, yaitu menjumpai Allah sebagai orang mukmin, niscaya ini lebih selamat. Wallahu alam. Ya tidak perlu takwil. Kenapa? Kalau semata-mata ma'rifat, maka boleh jadi nanti akan ditakwil oleh apa? Orang-orang Jahmiyah yang mana mereka mengatakan cukup dikatakan mukmin orang yang hatinya kenal Allah. Baik. Walaupun apa? Kita tahu Imam Tahawi beliau bukan orang Jahmi, beliau adalah Sunni Salafi. Beliau adalah keponakan dari siapa? Imam Al-Muzani. Muzani termasuk murid terbesar dari siapa? Asy-Syafi'i. Yaitu apa? Beliau ini ahli sastra. Sementara kita tahu orang itu dikatakan mengenal Allah kalau apa? Dia adalah orang yang taat kepada Allah. Kenapa? Telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir beliau dengan sanad yang sahih dari Qatadah yang mana beliau mengatakan ajma'a ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anna man asawallah fahuwa jahil. Para sahabat Muhammad SAW telah bersepakat bahwasanya barang siapa durhaka pada Allah maka dia itu jahil. Berarti apa? Makna kenal di sini, makna berilmu di sini apa? Yaitu dia taat kepada Allah. Baik, ini lebih sesuai. Cuma apa? Seandainya beliau mengatakan mukmin, ini lebih selamat. Tidak perlu mengalami takwil-takwil dari apa? Para pensyarah yang lain. Karena akidah Tahawiyah ini juga banyak disyarah oleh orang-orang Maturidiyah dengan syarah yang disesuaikan dengan hawa nafsu mereka. Karena apa? Sebagian kalam Tahawi itu memang apa? Ada sesuatu yang mungkin untuk ditarik-tarik macam tadi. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dengan sanad yang sahih di dalam Muqaddimah Sunan Ad-Darimi dari Ibnu Uyainah, gurunya Imam Syafi'i, yang mana beliau mengatakan apa itu? Man amila bi ilmi. Beliau mengatakan a'lamun nas man amila bi ilmi. Orang yang paling berilmu adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Wa ajhalun nas man taraka ilmah. Orang yang paling bodoh adalah orang yang meninggalkan ilmunya, yaitu enggak mau beramal. Kemudian beliau mengatakan wa afdalun nas akhsyahum lillah. Orang yang paling utama adalah orang yang paling takut kepada Allah. Jadi kita bawa ke sini makna arifin di sini karena beliau adalah ahlu sunnah dan beliau adalah ahli bahasa. Sehingga ilmu yang diinginkan di sini adalah ilmu yang dibangun di atas apa? Di atas pengetahuan dan amalan itu sendiri. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis muttafaqun alaih, hadis Mu'adz berkata tentang apa itu? Rasulullah bersabda tentang ahlul kitab, "Fa'idza arafullah fa'akhbirhum annallaha farada 'alaihim khamsa shalawat." Kalau mereka telah kenal Allah dengan tauhid tadi itu, maka kabari mereka bahwasanya Allah mewajibkan pada mereka salat 5 waktu. Kata para pensyarah ini menunjukkan walaupun mereka punya kitab-kitab, tapi karena mereka syirik, maka mereka dianggap tidak kenal Allah. Mereka bukan arifin, walaupun apa itu punya kitab suci. Baik, kelanjutannya insyaallah setelah maghrib. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.